datang ke Indonesia, Malaysia dengan ekspektasi Hasil tinggi, mengejutkan mungkin didapatkan tim mau ASEAN menang All dengan Stars mudah. saat menjamu klub bapuk asal Eropa yakni Manchester United. Bagaimana hal ini bisa mengejutkan? Ya, hal ini lantaran Setan Merah harus menelan kekalahan di laga ini. Bermain di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, pasukan Ruben Amorim menyerah dengan skor akhir 0-1. Man United berjuang keras untuk menembus 5 pemain bertahan ASEAN All Stars di 15 menit awal. Kerumunan di barisan belakang membuat Manchester United kesulitan menciptakan ancaman. Man United belum terlihat mampu berbuat banyak untuk membongkar pertahanan lawan. Sampai di Kobie babak Mainono pertama sampai ini harus tidak ada mencoba gol. dengan tembakan jarak jauh di menit ke-35. Kedua tim tak mampu mencetak gol di babak pertama. Alhasil, skor 0-0 bertahan sampai turun minum. ASEAN All Stars tampak lebih sedikit mendominasi di 10 menit awal babak kedua. Tim besutan Kim Sang-SIK juga menerapkan garis pertahanan yang tinggi. Sampai laga berjalan 1 jam, belum juga tercipta gol. Tempo pertandingan juga berjalan lambat. Puncaknya, ASEAN All Stars berhasil memimpin 1-0 di menit ke-71 via Maung Luin membobol gawang Tom Heaton setelah memanfaatkan umpan terobosan. Di saat itulah, Manchester United tampak hilang akal dalam melancarkan serangan. Tim asal Inggris itu sangat sulit untuk membuat peluang dan alhasil MU menyerah 0-1. Dalam laga ini tentu yang paling menjadi sorotan adalah dua pemain asal Indonesia. Ya, dia adalah Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi. Meski performa Malik tidak terlalu menonjol, namun, Kakang Rudianto menunjukkan kelasnya dalam bertahan. Bahkan, Garnacho beberapa kali dibuat frustasi karena Kakang berhasil memblok serangan-serangan yang diawali dari Garnacho. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa Timnas Indonesia U17 akan menghadapi tantangan sekaligus peluang besar setelah dipastikan satu grup dengan Brasil pada Piala Dunia U17 2025. Dalam drawing Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Doha, pada minggu lalu, Indonesia tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras dan Zambia. Erick menyampaikan bahwa menghadapi Brasil, juara Piala Amerika Selatan U17 tahun ini, di fase grup menjadi tantangan besar sekaligus kesempatan berharga untuk perkembangan sepak bola dan pemain muda Indonesia. Erick juga meminta pelatih Nova Arianto dan para pemain Timnas U17 untuk menyiapkan diri secara maksimal. Brasil diprediksi menjadi salah satu tim favorit di Piala Dunia U17 2025. Pertandingan melawan Brasil, menurut Erick, akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain Timnas Indonesia U17. Ini benar-benar kesempatan yang menantang, karena Brasil pernah 4 kali juara dunia U17, terakhir 2019, serta 14 kali juara Piala Amerika Selatan U17, dengan gelar terbaru tahun ini. Melawan negara legenda sepak bola dunia tentunya menjadi pengalaman luar biasa bagi Garuda Muda. Mereka akan merasakan atmosfer pertandingan kelas dunia sejak dini, dan kami berharap pengalaman ini membangun mental serta kualitas permainan mereka ke level yang lebih baik. Begitulah reaksi Erick Thohir. Sebagaimana yang diketahui, para pemain Timnas Indonesia telah mulai menjalani TC atau pemusatan latihan di training ground milik Bali United. Dipimpin langsung oleh Coach Patrick Kluivert dan juga asistennya, latihan berlangsung serius namun rileks. Menurut Kluivert, latihan kali ini benar-benar bagus karena para pemain menunjukkan totalitasnya serta membangun chemistry yang baik meski ada yang bermain di luar negeri dan juga Liga 1. Ia memang mengakui bahwa para pemain abroad masih terlihat lelah dan baginya hal itu adalah normal. Entah masih lelah atau sudah pulih, yang pasti, Kluivert hanya ingin pemainnya menyatukan satu tujuan, yaitu bisa memenangkan pertandingan siapapun lawannya dan bagaimanapun kondisinya. Sesi latihan pertama sangat fantastis, suasana para pemain juga sangat bagus, passing-passing dan juga dribbling mereka juga sesuai harapan, chemistry antar pemain juga positif. Para pemain yang main di luar negeri memang masih terlihat agak lelah, bahkan jet lag karena perjalanan panjang, itu sih normal, tapi mereka menjalankan pelatihan dengan baik dan memuaskan. Bagi saya, yang terpenting adalah para pemain bisa mengerti bahwa target kita selalu meraih kemenangan, siapapun lawannya, dan mentalitas itu penting agar kita bisa mengalahkan Tiongkok, ungkap Patrick Kluivert.
Pemusatan latihan ini digelar selama sepekan di Bali United Training Center. Tentu diharapkan dengan adanya TC ini, para pemain bisa lebih menyatu mengingat dua laga yang akan dihadapi timnas Indonesia sangatlah krusial. Pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert tampaknya harus bersabar menunggu kehadiran Kevin Dix bergabung ke pemusatan latihan di Bali. Pasalnya Dix masih memiliki satu laga krusial bersama klubnya, yakni FC Copenhagen. Satu pertandingan itu merupakan final Piala Denmark 2024-2025. FC Copenhagen akan berhadapan dengan Silkeborg di MCH Arena, Denmark pada Kamis 29 Mei 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu bisa menjadi persembahan terakhir Kevin Dix untuk FC Copenhagen. Sebab diketahui, pemain berusia 28 tahun itu akan pindah ke klub Jerman Borussia Mönchengladbach pada musim selanjutnya. Pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup juga sudah memberi kode bahwa semua pemain, kecuali yang cedera, akan hadir dalam pertandingan kontra Silkeborg. Dia berharap para pemain bugar untuk laga tersebut. Mereka libur pada hari Senin, dan kami menjalani sesi latihan tenang pada hari Selasa dan akan menjalani sesi latihan yang bagus pada hari Rabu. Lalu ada pertandingan pada hari Kamis. Jadi saya harap kami berada dalam kondisi bagus untuk final piala, ujar Nestrup kepada awak media. Laga tersebut memang menjadi peluang bagi Copenhagen untuk menambah gelar pada musim ini. Sebelumnya, mereka sudah memastikan gelar juara Liga Denmark 2024-2025. Mengingat pentingnya laga tersebut, Kevin berpotensi absen dari TC Timnas Indonesia di Bali. Hal ini lantaran, pemusatan latihan yang dipimpin pelatih Patrick Kluivert itu diketahui akan berlangsung selama seminggu saja. Teman-teman semua, pertandingan Manchester United versus ASEAN All Stars. Mungkin kedatangan MU ke ASEAN dengan satu harapan bisa, ya setidaknya lah menang. Karena dalam musim ini MU gagal total. Gagal menang Liga, gagal menang FA, gagal menang Carabao Cup, gagal menang Europa League, sekarang gagal menang lawan ASEAN All Star. Itu pasti sebuah tamparan yang sangat besar sekali untuk klub sebesar Manchester United ya. Teman-teman semua, tapi yang menjadi sorotan saya adalah ada pemain Indonesia yang benar-benar menjaga ketat pertahanan ASEAN All Stars pada saat berhadapan langsung dengan Manchester United. Kita tahu bahwa para pemain dari MU ini, mereka para pemain inti yang bermain di sana, dan mereka para pemain pertahanan belakang ASEAN All Star ini kokoh, sehingga sangat sulit sekali menembus pertahanan mereka, dan ada pemain Indonesia di situ. Di ASEAN All Star ini ada dua pemain asal Indonesia ya, yaitu Kakang Rudianto asal dari Persib Bandung, bek muda miliknya Persib Bandung ya teman-teman, dan juga Malik Resaldi, winger yang berasal dari Persebaya Surabaya, dan mereka dipilih untuk memperkuat ASEAN All Star. Ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa sekali untuk membuktikan kemampuan mereka di kompetisi ini, dan memang mereka benar-benar membuktikan tugas mereka berhasil menahan gempuran para pemain Manchester United ya. Akhirnya ASEAN All Star berhasil menang 1-0 dan MU pulang tanpa kemenangan. Kita lihat juga persiapan
timnas U17 menghadapi Piala Dunia yang akan datang. Dan luar biasa sekali teman-teman semua, timnas U17 berada di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zimbabwe di mana ketiga negara ini juga bukan ecek-ecek teman-teman. Brazil sudah kita tahu lah, mereka sudah sangat dahsyat sekali di dunia sepak bola, dan Brazil U17 ini sudah berulang kali juara Piala Dunia U17 dan ah, Piala Copa America. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ini bisa dijadikan suatu momentum yang sangat bagus untuk menunjukkan kemampuan, kapasitas anak-anak, para pemain Indonesia U17 ini di kancah internasional, sekaligus kita bisa memetik pelajaran berharga pada saat berhadapan dengan ah, Brazil dan juga Honduras dan Zimbabwe. Doakan yang terbaik buat para pemain timnas Indonesia U17 untuk bersaing di Piala Dunia U17 ini. Apapun hasilnya kita doakan yang terbaik saja. Kita berharap para pemain U17 ini bisa mendapatkan pengalaman yang baik di kompetisi ini dan dijadikan pelajaran untuk kompetisi selanjutnya. Yang pokoknya yang terbaik buat para pemain Indonesia U17 ya teman-teman semua. Dan kita lihat juga Indonesia juga di timnas senior ini sedang melakukan TC selama 1 minggu di Bali, lebih tepatnya di tempat latihannya Bali United, dan itu sedang mendapatkan sorotan. Pemain-pemain yang bermain di luar Indonesia mereka sudah bergabung, dan ada juga seperti Kevin Dix yang tidak bisa belum bisa bergabung ya teman-teman, karena harus melakoni laga final yang sangat-sangat penting sekali buat klubnya Copenhagen. Dan ya kita doakan yang terbaik karena masih sisa 2 laga lawan Cina dan Jepang. Kita berharap benar-benar meraih poin ya, penuh ya teman-teman. Kalau bisa ya 4 poin lah. Lawan Cina menang dapat 3 poin, dan lawan Jepang kita bisa bertahan imbang dan dapat 1 poin, itu sudah sangat top sekali teman-teman. Apalagi kita menang ya teman-teman semua. Kita doakan yang terbaik agar timnas Indonesia bisa lolos ke fase selanjutnya, fase keempat, atau bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 teman-teman semua. Ya, harapan kita adalah dengan banyaknya kompetisi yang dilakoni timnas Indonesia, kita bisa melihat bahwa kiprah sepak bola Indonesia terus maju, dan saya yakin bahwa di bawah tangan dingin Ketua PSSI Pak Erick Thohir akan membawa perubahan besar buat sepak bola Indonesia. Dan teman-teman semua tidak sabar lagi untuk melihat timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Tetap dukung, beri yang terbaik buat timnas kita. Peace.